Ah, 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 ah. Aduh, nggak kuat, nggak kuat. Ah, Panas ya. Ternyata capek juga jogging. haus ya Kak ya? Iya, haus banget. Kok nggak ada orang jualan minum ya? Nggak Mau ada minum? ya. Iya, ada yang bawa minum? Ada dong. Kebetulan nih. Hati-hati Kak, nggak usah tergesa-gesa Kak. Takut ada yang minta. Enggak, aku bawa sendiri kok. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Habis jogging ya Kak ya? Iya. Biar tetap sehat, biar nambah imun. Adik-adik juga kan olahraga juga kan? Harus dong ya, biar tetap sehat, biar kita tetap bisa sama-sama, tetap bisa sekolah minggu. Ngomong-ngomong, jogging di mana Kak? Itu pemandangannya bagus bener. Ah iya, ada yang tahu nggak ini di mana? Kakak lagi di mana ya? Itu ada air-air, ada pohon. Kakak lagi di Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada yang pernah kesini nggak? Bagus loh, buat foto-foto bagus. Nyapa adik-adik Kak. Iya, sampai lupa belum nyapa adik-adik. Halo adik-adik yang sedang nonton acara ini dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Puji Tuhan. Kakak sendirian nih deh, nggak ada yang nemeni kakak. Siapa bilang? Ini ditemenin. Iya deng, ada kak kameramen dan kak sutradara. Halo. Iya, adik-adik udah mandi belum? Udah pada sarapan belum? Kalau udah, berarti udah siap dong ya ikut WSN hari ini ya. Siap ya? Hari ini kita mau ngomongin apa nih Kak? Sekolah minggunya Kak. Oh iya, hari ini kita mau bahas tentang ketidakpercayaan kita membatasi kuasa Allah. Penasaran nggak dek dengan pertemuan kita hari ini? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran? Kalau penasaran, ikutin terus, jangan kemana-mana, jangan di pause-pause ya. Soalnya ini istimewa banget nih kali ini. Ada atlet-atlet lokal bertaburan di episode ini. Saksikan terus ya, ya. Ayo kita saksikan. Kedua tanganku mempunyai
Marilah sebelum memulai webinar hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas penyelenggaraanmu hari ini, sehingga kami dapat bangun pagi dengan semangat yang baru. Kami juga memperoleh rahmat darimu berupa alam yang begitu indah. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat keluarga yang mencintai kami dan orang-orang yang senantiasa mendukung kami. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dan menemani kami sepanjang webinar sekolah minggu hari ini, supaya kami sungguh mengerti, memahami, dan mampu menjalankan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami, sesuai dengan firman yang akan dibawakan hari ini dan renungan yang hendak disampaikan pada hari ini. Ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, terutama untuk para kakak pembina yang hari ini akan membawakan webinar sekolah minggu, dan juga untuk Romo yang senantiasa mendampingi kami. Ya Bapa, kami menyerahkan penyelenggaraan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Marilah kita satukan doa yang kurang sempurna ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati webinar sekolah minggu hari ini. Pembacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi akan dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Pak Ari. Ayo Pak, kita ngisi renungan dulu.
Oke, adik-adik, selamat pagi, berkah dalam. Semoga Tuhan memberkati adik-adik semua dan kita semua. Amin. Ya. Ini Pak Ari habis olahraga untuk menyehatkan badan supaya bebas dari COVID. Karena olahraga, Pak Ari minta izin tidak pakai masker supaya oksigen masuk dengan leluasa. Adik-adik, pagi hari ini ya ada sedikit permenungan bagi kita semua. Semoga nanti ada inspirasi yang bisa membuat adik-adik tergugah, terbangun semangatnya. Ya. Karena Pak Ari habis olahraga, Pak Ari mau cerita tentang olahraga ya. Adik-adik tahu Pak Ari guru ya kan, dan beberapa waktu yang lalu juga menjadi pendamping atlet-atlet di sekolah. Nah ini ada cerita yang menarik. Ada 2 atlet sekolah ya, atlet olahraga. Olahraga apa? Ya karena sedang bulu tangkis, maka Pak Ari cerita tentang olahraga bulu tangkis. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu sebelum masa pandemi itu ada pertandingan olahraga yang diadakan di sekolah-sekolah di kabupaten yang disebut Popda, kan? Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Itu. Nah, setiap atlet itu punya pelatih yang melatih supaya berprestasi, meraih prestasi, menjadi juara. Pak Ari mau cerita tentang pengalaman 2 atlet bulu tangkis, cowok dan cewek. Biasa kan kalau di sekolah itu ada perwakilan atlet bulu tangkis. Nah, cowok dan cewek, Pak Ari tidak sebut namanya supaya nanti tidak menjadi apa ya, kalau hal yang tidak baik nanti menjadi fitnah gitu. Ya. Atlet ini ketika bertanding didampingi oleh pelatih. Nah, atlet yang cewek pada tahun 2018 itu menurut dengan pelatihnya ketika diarahkan strateginya untuk bagaimana kapan men-smash, kapan harus membuat bola pendek, kapan harus drop, kapan harus main net, itu menurut dengan pelatihnya. Maka atlet cewek ini bisa mengalahkan lawan-lawannya dan menjadi juara. Nah, sebaliknya atlet yang cowok ini karena merasa kuat, merasa pandai, merasa super, ketika bertanding itu arahan dari pelatih tidak didengarkan. Lalu yang bertanding kan aku, pelatih ya sudah selesai tugasnya kemarin waktu melatih. Sekarang ketika di medan, di lapangan, akulah yang bertanggung jawab terhadap kegiatanku itu. Maka betul dia tidak mau mendengarkan arahan pelatih. Akhirnya apa? Akhirnya kalah. Mengapa? Ya pelatih itu kan ada di luar lapangan, tahu persis situasinya harus bagaimana, kapan harus cemes, kapan harus main net, kapan harus lob yang panjang, kan seperti itu. Nah, yang di dalam lapangan kan tidak tahu situasi yang lebih banyak. Tetapi ya memang sang atlet sendirilah yang mengambil keputusan mau percaya atau tidak. Kalau dia tidak percaya, apapun yang disampaikan oleh pelatihnya tidak akan dilakukan dan dia tidak bisa apa-apa pelatih di luar lapangan. Itulah 2 contoh yang berlawanan. Yang satu itu manut dengan pelatihnya,
maka selamatlah meraih kemenangan. Yang satu tidak percaya pada pelatih, akhirnya gagal. Pelatih tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena ketidakpercayaan sang atlet. Dengan demikian, sang atlet menerima kegagalan. Harus menerima kegagalan, harus mau menerima, tidak percaya pada pelatih, kan? Nah, adik-adik, cerita tadi cocok dengan bacaan kitab suci hari ini, di mana dalam bacaan itu dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6 menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya setelah berkeliling kemana-mana, membuat mukjizat dan banyak hal-hal yang luar biasa. Tetapi sayang bahwa di kampung halamannya itu Tuhan Yesus ditolak oleh rekan-rekannya, oleh saudara-saudaranya, oleh orang sekampungnya. Maka apa yang dilakukan Yesus di tempat yang lain, membuat mukjizat, membuat hal-hal yang luar biasa, menyembuhkan orang, membuat orang yang sakit sembuh, membuat orang yang lumpuh berjalan, itu tidak terjadi di Nazaret, di mana kampung halaman Yesus dibesarkan. Nah, karena penolakan itulah, maka Yesus tidak bisa berbuat apa-apa karena ketidakpercayaan rekan-rekan sekampung halamannya. Sementara di tempat yang lain, Tuhan Yesus bisa membuat mukjizat, bisa membuat keajaiban-keajaiban, bisa menyembuhkan orang, bisa menyelamatkan orang. Nah, ketika di kampung halamannya itu karena ketidakpercayaan orang-orang, Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus ditolak di sana. Bukan berarti Tuhan Yesus kemudian dendam atau tidak mau membuat mukjizat, tetapi karena ketidakpercayaan orang, tidak kepercayaan teman-temannya, saudara-saudaranya, maka Tuhan Yesus tidak bisa berbuat banyak. Sementara di tempat lain, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, ya, bisa membuat orang buta melihat, bisa membuat orang lumpuh berjalan, bisa membuat orang bisu berbicara, ya kan? Nah, karena di tempat lain Tuhan Yesus diterima, orang-orang mau percaya. Nah, di Nazaret, di tempat Yesus dibesarkan, orang-orang tidak mau percaya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus karena orang-orang tidak percaya? Tuhan Yesus tidak mungkin berbuat sesuatu ketika tidak diterima. Yang salah siapa? Tuhan Yesus kah? Bukan. Yang salah adalah orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak mau menerima kebaikan. Orang-orang yang tidak mau menerima keajaiban. Orang-orang yang tidak mau menerima mukjizat. Bukan Tuhan Yesus tidak memberi, tapi ketika tidak menerima, seperti kalau adik-adik diberi roti, tapi tidak percaya pada yang memberi dan tidak mau menerima, apakah kemudian punya roti? Kan tidak. Seperti kalau adik-adik diberi uang, tapi tidak mau menerima, apakah punya uang? Tidak. Nah, demikian juga sama seperti orang-orang di kampungnya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau memberi, tapi mereka tidak mau menerima, ya tidak jadi, ya kan? Maka dua-duanya harus sama. Ketika Tuhan Yesus memberi, kita mau menerima, nah maka kita bisa selamat. Tuhan Yesus memberi mukjizat, kita menerima, terjadilah mukjizat. Apakah sekarang
juga Tuhan Yesus memberi mujizat? Iya, setiap saat Tuhan Yesus membuat mujizat. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Apa mujizat itu? Kita bisa mendengar. Ya kan? Coba kamu tutup telinganya rapat-rapat. Tutup. Kalau tidak mendengar sesuatu, apakah indah dunia ini? Kita tidak bisa mendengar musik, tidak bisa mendengar kicau burung, tidak bisa mendengar suara teman-teman. Ketika ada orang berbicara, kita tidak tahu, bingung. Karena apa? Karena kita tidak bisa mendengar. Tuhan Yesus membuat orang yang tuli bisa mendengar. Nah, kita sudah bisa mendengar. Ini mujizat. Yang lain, mujizat apa? Kita bisa melihat keindahan alam, bisa melihat ayah, bunda, papa, mama, bisa melihat saudara. Coba kalau mata kita dilakban gitu, ya, rapet gitu. Apakah yang nampak? Adakah yang kelihatan? Maka bersyukurlah setiap saat kita mendapatkan mujizat yang luar biasa. Apalagi kita bisa makan ya. Nah, sekarang ada banyak teman-teman, orang-orang yang tidak bisa merasakan sesuatu ketika makan karena terkena corona. Nah, kita doakan supaya mereka yang sedang sakit atau yang terkena corona sembuh dan bisa merasakan lagi, bisa mencium lagi. Ya kan? Gitu. Nah, terakhir pesan Pak Ari kepada adik-adik semuanya yang saya kasihi, ya, mari kita membuka hati untuk percaya kepada setiap kebaikan. Kebaikan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Melalui siapa? Melalui orang tua kita. Melalui papa dan mama. Dan melalui ayah, bunda. Melalui bapak, melalui ibu. Itulah wakil Tuhan Yesus yang ada di dunia ini. Maka percayalah pada apa yang disampaikan oleh papa, mama, bapak, ibu, papi, mami. Ya, karena Tuhan Yesus memberikan kebaikan, memberikan mujizat melalui mereka. Supaya selamat, supaya sukses, kamu harus percaya. Demikian, terima kasih. Salam, sampai jumpa lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye. Kak, asik bener. Adik-adik, kakak lagi moto-moto nih, pemandangannya bagus banget nih tadi. Gimana tadi? Bagus-bagus kan? Ada atlet apa aja tadi? Ada pesepeda, terus ada atlet bulu tangkis ya. Itu belum seberapa, masih ada lagi yang lebih seru lagi dari itu. Tapi karena kakak udah berhenti olahraga, kayaknya kakak perlu apa ya biar kita lebih semangat lagi. Pasti adik-adik dari tadi duduk aja kan nontonnya. Ya, yuk kita ikut senam dulu biar semangat lagi untuk ke acara berikutnya. Oke, ikutin ya. Five, four, 3, 2.
リカリカリリリリリリリステンレンなんどやばりんなんてんなんでまだがりんなんてんなんでまだがりんなんてんなんりんなんてんなんりんなんりんなんりんりんりりりあらささやりりかりるやばりなんりんなんでんなんどわばりなかカリカリカリリリリリリリステンレンなんどやばりんなんてんなんでまだがルブルブルブルブでやるカリカリなんでんなんどタタタタタタブブでやるあらささやりりかりるやばりなんりんなんでんなんどわばりなかカリカリカリリリリリリリステンレンなんどやばりなんてんなんでまだがルブルブルブルブでやるカリカリなんでんなんどタタタタタタブブでやるKakak, baru ngapain? Ini loh, sampai disemutin saking manisnya. Punya adik-adik gimana? Hasil karya kalian masih dikumpulin kan? Masih disimpan kan? Simpan ya buat kenang-kenangan. Bagus-bagus nih. Terus, kita mau bikin apa nih sekarang? Kali ini kita nggak bikin kegiatan kreatif sih. Kita mau main game aja. Wih, apa ya Kak gamenya Kak? Mau Penasaran dong? ya? Mm-mm. Ya, nanti kakak kasih contoh deh. Apa Kak? Sebelum main game, kakak kasih aturan mainnya dulu ya. Pertama, kakak akan sebutkan ciri-ciri benda itu. Lalu kalian mencoba temukan. Oh iya, nama game ini game Temukan Aku. Ih, maksudnya gimana itu? Temukan aku. Kita langsung ke contohnya aja ya, biar lebih jelas ya. Iya, penasaran nih. Contohnya gini adik-adik. Aku adalah sebuah alat. Aku biasa digunakan untuk memotong. Hidungku panjang, telingaku 2. Siapakah aku? Temukan aku. Apa ya? Coba dicari. Apa jawabannya? Ayo cari Kak, di mana ya? Tunggu. Ayo cari. Apaan tuh ya? Ah, itu kali ya? Itu tuh. Ya. Hah? Coba. Telinganya 2. Hidungnya panjang. Panjang apa tajam? Tajam ya? Tajam. Nah, aku tahu. Gunting ya yang dimaksud ya. Betul sekali. Adik-adik bisa kan ya kayak gitu? Bisa ya, coba di rumah ya. Nanti kakak sebutkan soal-soalnya atau petunjuknya, oke? Kakak akan sebutkan ciri-ciri benda yang kakak maksud ya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Oke. Yang pertama, aku bisa terbuat dari bahan apa saja. Bisa plastik, bisa kayu, bisa juga logam. Oke. Ciri yang kedua, aku merupakan tanda bahwa yang mempunyai aku beragama Kristen atau Katolik. Temukan aku.
Yang kedua, aku adalah rangkaian manik-manik. Bisa terbuat dari plastik, batu-batuan, ataupun logam. Aku biasa digunakan untuk berdoa. Temukan aku. Ketiga, aku berbentuk buku. Aku berisi doa dan lagu-lagu pujian saat misa. Temukan aku. Yang keempat, aku berbentuk buku lagi nih. Dan aku berisi atau bercerita tentang sabda Tuhan. Temukan aku. Yang kelima, aku berbentuk panjang, bersumbu di tengahnya. Aku bisa dinyalakan, dan aku merupakan salah satu perlengkapan untuk berdoa. Temukan aku. Nah, adik-adik, itu tadi ciri-ciri benda yang harus kalian temukan. Ada 5 benda ya, 5. Tidak boleh lebih. Oke, setelah kalian temukan benda-benda tersebut, kalian foto bersama benda-benda itu. Contohnya kayak gini. Ini benda yang kalian temukan, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Atau kalian bisa letakkan di atas meja atau apa aja dan kalian foto bersama itu seperti begini atau gini. Ih, cantiknya. Ya. Makasih Kak. Ya, setelah difoto, kalian kirimkan ke grup Wali Ortu Piapir paling lambat tanggal 11 Juli 2021. 11 Juli. Ingat ya adik-adik ya. Kumpulin ya, Kakak tunggu. Oke, terima kasih. Kak Agnes, kok malah santai-santai loh? Emang kenapa Kak? Ih, ini acaranya udah mau selesai Oh kan? gitu. Oh iya, maaf ya adik-adik ya, keasikan Li lagi menikmati udara yang sepoi-sepoi. Habis iya. ini masih ada acara lagi nggak? Masih. Habis ini masih ada berkat dari Romo dan juga tampilan hasil karya adik-adik yang episode yang lalu.
Oh iya, kakak mau mengucapkan terima kasih buat para pengisi acara episode ini yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mudah-mudahan lain kali mau ngisi lagi ya kak ya. Oh iya, kakak ingatkan buat adik-adik semua, kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama, kalian harus tetap memakai masker bila bepergian. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Dan yang kelima, kita mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting nggak usah kemana-mana, biar kakak yang kemana-mana. Oh ya dek, kakak mau pamit nih. Kakak mau tidur lagi, mau layah-layah di sini. Makasih ya udah nonton WSM episode ini. Bye-bye. Tidur lagi ah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena kami semua dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Ya Allah Bapa kami selalu mengatakan bahwa kami percaya kepadamu. Tapi kadang-kadang kami tidak menunjukkan hal itu. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami mampu menunjukkan iman kami dengan sikap hidup kami yang nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adikku yang terkasih, kita berada di penghujung acara sekolah minggu kita. Maka mari sekarang kita mengakhirinya dengan memohon berkat Tuhan untuk kesehatan kita, untuk aktivitas kita berikutnya, dan juga untuk perutusan kita. Mari kita memohon berkat dari Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian, anak-anakku yang terkasih, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Percaya tentu kita menang.
Tuhan.